10 orang diatur untuk memasuki lubang yang dalam. Aturan tantangannya sederhana. Selama aku bisa memanjat keluar dari tanah, Anda bisa menggambar hadiah misterius. Tambahan 10.000 rubel. Akhirnya tidak bisa keluar. Kemudian Anda akan dihukum oleh manusia terbang acara itu. Saat tantangan ini resmi dimulai, beberapa anak laki-laki mulai mencobanya dengan tangan kosong. Tampaknya, tidak ada titik dukungan yang sesuai pada dinding vertikal. Pembawa acara langsung bertanya apakah alat peraga dibutuhkan. Semua orang mengangkat tangan mereka untuk menunjukkan kebutuhan mereka. Saat dia pergi, orang keenam di bawah sudah mendaki setengah jalan ke atas gunung. Jalan yang tidak biasa. Mungkinkah saya sudah lama memakai Meters Bonway? Tidak ada kejutan. Berhasil naik ke atas dan sampai ke tanah. Sungguh, itu seperti editor yang memanjat gedung setinggi 100 meter dengan tangan kosong. Pembawa acara tercengang saat melihat ini. Saya belum sempat menipu mereka. Salah satu dari mereka melarikan diri. Lalu aku hanya bisa membawanya ke area hadiah. Biarkan mereka memilih. Kekuatan pastinya adalah yang pertama. Sayangnya keberuntunganku sedang tidak baik. Baru saja memenangkan sekotak kritik kentang. Sisa 9 orang. Saya hanya bisa menunggu kelompok program mencocokkan alat peraga. Tuan rumah maju ke depan. Beritahu mereka ada alat yang tersembunyi di tanah. Sekarang, siapapun yang menemukannya akan memilikinya. Semua orang mendengarnya. Langsung mulai membungkuk. Saya mulai menggali tanah. Kurang dari 1 menit. Kebanyakan orang tidak terburu-buru dan sempat berpikir untuk menyerah. Lagi pula, hanya ada satu alat. Mengapa harus bekerja keras? Dalam sekejap, saudara Paigu di sudut secara tidak sengaja menemukan. Setelah membongkar tas, ada beberapa pahat dan palu. Ikan itu tampaknya telah memasang pahat ke dinding secara terpisah. Saya harus mengatakan ini adalah alat bantu yang sangat bagus. Dengan ini, saudara Paigu berhasil naik ke tanah. Sebagai yang kedua, berapakah peruntungannya dalam undian berhadiah tersebut? Dia memilih kotak nomor 4 dan mendapat tablet. Sepertinya saya akan keluar untuk membakar dupa hari ini. Gelombang ini sungguh membawa keberuntungan. Pengirimannya hanya tanpa kemasan luar. Ini adalah pencarian. Saya khawatir kru program tidak menyiapkan barang-barang bekas. Teman-teman di bawah berdiri berjajar. Selain iri hati, yang ada hanyalah kecemburuan. Ini tampaknya tidak adil bagi para gadis. Jadi, pembawa acara menyarankan agar mereka bermain batu gunting kertas di antara mereka sendiri. Memenangkan orang itu bisa mendapatkan bantuan anak laki-laki. Terakhir, gadis berbaju putih mendapat kesempatan beruntung ini. Lalu semua anak laki-laki membangun tembok tinggi untuknya. Dorong dia ke atas dengan cara menumpuk. Pria berbaju kuning di atas sedang mengalami kesulitan. Tubuh yang sudah kurus. Biarkan dia menaruh kakinya di satu bahu. Sungguh menyedihkan. Untungnya, gadis itu tidak menyeret kakinya sepanjang proses tersebut. Tidak, lumpur dan pasirnya terseret sedikit. Dia tangkas dan menyelesaikannya sekaligus. Akhirnya kami berhasil mencapai puncak. Kau harus berterima kasih kepada saudara berbaju kuning itu nanti. Berikutnya adalah undian berhadiah. Memakai topi, ternyata hanya sebuah ketel. Untungnya, ada hadiah hiburan Ivan Ruble. Tantangan terus berlanjut. Kemudian pembawa acara Tony melemparkan 7 tali ke bawah. Setiap orang memilih satu dan menariknya ke bawah. Dan alat tersebut adalah salah satunya. Kali ini, yang difavoritkan adalah pria berpotongan basket, AW. Satu-satunya alat yang dimiliki adalah gulungan selotip dan beberapa batang kayu. Inspirasi yang tiba-tiba. Dia berencana menggabungkan keduanya menjadi sebuah tangga. Harus saya katakan, otak kecil ini bekerja cukup cepat. Aoi berhasil mencapai puncak dengan mulus. Dia memilih kotak nomor 7. Ternyata itu adalah sebuah batu. Ya ampun, kru produksi ini tidak seharusnya mempermainkan orang-orang seperti ini. Jika bukan karena bonus Ivan Ruble tambahan, dia akan memakan inangnya saat itu juga. Babak tantangan berikutnya sederhana dan kasar. Pembawa acara menaruh tongkat di atasnya. Siapapun yang dapat menjebaknya akan memperoleh kesempatan untuk memanjatnya. Setelah 2,5 menit ayunan tali, Huang Mao menjebaknya. Orang ini hanya fleksibel. Gorila itu berhasil mencapai puncak dalam waktu kurang dari 5 detik. Jadi apa yang akan terjadi dengan peruntungannya? Itu benar-benar dibatasi. Itu hanya sekotak air bahagia rumah gemuk. Kegiatan menggambar hadiah di supermarket seperti ini. Rambut kuning. Siapa yang punya waktu untuk membawa minuman berat ini pulang? Segera jalan ke pit. Bagikan semuanya dengan teman Anda di bawah ini. Kemudian, para kru pertunjukan melemparkan trampolin ke bawah. Bagian-bagiannya dirakit dalam waktu 5 menit. Mereka pertama-tama menyandarkan spray ke dinding. Kemudian naik ke atas. 2 yang pertama mencoba tetapi gagal menerobos. Aku tidak punya pilihan selain menyerah. Sampai yang ketiga adalah orang kuning lagi. Sebagai asisten medali emas. Batang besi tertanam di bawahnya. Teman-teman di atas berhasil mencapai puncak. Dia menarik sebuah kain. Tampaknya selain bonus Ivan Ruble yang dijamin. Sungguh, tidak ada yang bisa dinantikan. Tuan rumah putaran berikutnya melemparkan beberapa tas besar berisi balok bangunan. Setelah tim berkumpul, saya menemukan hal ini tidak berguna. Mungkin aku terlalu lama terkurung di dalam lubang. Ingin keluar dengan nyaman. Xiaomei segera memilih untuk menyerah. Kru produksi segera menyerahkan tangga dan menariknya ke atas. Pria berbaju kuning mengikuti dan menyerah. 2 orang terakhir menunggu hingga gelap tetapi tetap tidak berhasil memecahkannya. Akhirnya aku hanya bisa menyerah. Menghukum. Melihat betapa kerasnya mereka bisa bertahan. Berikan juga mereka kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Pria bintang menggambar mesin roti.
Apa yang ada di tangan adikku? Sungguh tim produksi yang pelit. Ifei An.